Halo, kita akan membahas tentang integral fungsi rasional hari ini. Apa itu integral fungsi rasional? Yaitu integral yang bentuknya di atas seperti ada pecahan fungsi rasional, seperti bilangan rasional. Kalau bilangan rasional adalah rasio dari dua buah bilangan bulat, kalau fungsi rasional rasio dari dua buah fungsi polinomial. Jadi seperti ini. Ya. Nah, hal yang menarik adalah bahwa kalau kita punya polinom dengan koefisien bilangan real, ya, maka si polinom ini akan selalu bisa kita faktorkan menjadi polinom linear dan polinom berderajat 2. Ya. Jadi contoh itu ya. Contohnya misalkan seki x itu ternyata bisa dituliskan sebagai 2x tambah 1 pangkat 3. Kemudian 3x min 2 kuadrat. Kayak ini adalah faktor-faktor yang linear. Kemudian ada misalnya yang kuadratik. Misalkan berapa? 5x kuadrat tambah 1 pangkat 5, misalkan kayak gini ya. Jadi selalu bisa kita tuliskan seperti itu. Ada faktor linear dan ada kuadratik yang tidak bisa difaktorkan lagi. Dan kita tahu bahwa cara kita mengenalinya adalah lewat diskriminan. Kalau diskriminannya negatif, maka si fungsi kuadrat yang kita miliki itu nggak bisa kita faktorkan lagi. Ya, kayak begini. Nah, si teknik pengintegralan fungsi rasional, caranya adalah bahwa kalau bagian penyebutnya sudah kita tuliskan semacam ini, katakanlah begitu. Px dibagi 2x tambah 1 pangkat 3, 3x min 2 kuadrat, 5x kuadrat tambah 1 pangkat 5, misalkan gini. Nah, ini bisa kita pecah si ekspresi ini menjadi penjumlahan fungsi rasional yang penyebutnya itu selalu berbentuk begini, begini, atau begini dengan pangkatnya disesuaikan. Apa maksudnya? Jadi, pertama, karena ini mengandung 2x tambah 1 pangkat 3, maka nantinya itu bisa kita tulis menjadi A per 2x tambah 1. Oke, kita mulai dari pangkat yang terendah, ya, 2x tambah 1 pangkat 1, kemudian B per ini A1, A2, 2x tambah 1 kuadrat ditambah A3, 2x tambah 1 pangkat 3. Jadi yang kita lakukan adalah kita buat sehingga di bagian penyebutnya itu semua yang bentuknya begini muncul, mulai dari pangkat 1 sampai pangkat yang terakhir di sini, pangkat 3. Ya. Kayak itu untuk menangani ekspresi yang ada 2x tambah 1, yang ada 2x tambah 1-nya. Nah, kita lakukan hal yang serupa untuk yang berikutnya. Jadi untuk yang ini, ya, serupa dengan tadi, kita harus memunculkan semua ekspresi 3x min 2 mulai dari pangkat 1 sampai pangkat yang paling besar. Ya. Jadi selain ekspresi di atas, kita bisa tuliskan plus B1 per 3x min 2 pangkat 1 ditambah B2 per 3x min 2 pangkat 2
2. Sudah selesai, karena pangkat yang tertinggi yang muncul adalah 2. Ya. Nah, sekarang kita lakukan juga untuk yang kuadrat. Oke. Dengan ada sedikit perbedaan di sini. Ya. Jadi serupa di bawahnya kita munculkan semua perpangkatan dari 5x kuadrat tambah 1 dari pangkat 1, tentunya sampai yang terakhir sampai pangkat 5. Ya. Nah, kalau sebelumnya di bagian atasnya itu hanya konstanta saja, kayak gini, A1, A2 ini konstanta aja, A3, B1, B2. Kalau yang bawahnya kuadratik, maka yang bagian pembilangnya, yang bagian atasnya, dia akan linear. Jadi kalau kita perumum adalah si pembilang dan penyebutnya itu kalau di bawahnya linear, di atasnya konstan. Kalau di bawahnya kuadratik, di atasnya linear. Jadi di sini CX1 tambah D1, kita lakukan terus sampai ini harusnya C1X tambah D1, ini C5X ditambah D. Oke. Secara teoritis seperti itu ya. Oke. Yang bagian bawahnya akan selalu bisa kita faktorkan jadi faktor linear dan kuadratik. Oke. Kita akan lihat contoh soal ya. Misalnya integral 2x per x tambah 1 x kurang 2dx sama dengan apa? Oke, pertama seperti yang kita tunjukkan pada contoh di atas, si 2x dibagi dengan x tambah 1 x min 2 ini. Oke, mungkin ya udah nggak apa. Ini kita tuliskan sebagai, ini yang linearnya ada 2, kemunculannya masing-masing sampai pangkat 1. Berarti ini cuma a per x tambah 1 ditambah b per x min 2. Berikutnya kita ingin mencari a yang sesuai, yang memenuhi persamaan ini. Gimana caranya? Kita kalikan kedua ruas dengan x tambah 1 dikali dengan x min 2. Oke. Maka apa yang kita dapatkan? Yang kiri ketika dikali x tambah 1 kali x min 2, ya penyebutnya jadi hilang, sehingga tinggal 2x saja. Oke. Sekarang bagian yang a per x tambah 1, kalau dikali dengan ini, yang hilangnya x tambah 1-nya, jadi tinggal a dikali x kurang 2. Ditambah, serupa dengan ini, kalikan b per x min 2 dengan x tambah 1 kali x min 2, karena sama-sama mengandung x min 2, x min 2-nya tercoret, tinggal b dikali x tambah 1. Oke. Nah, setelah dalam bentuk seperti ini, ada dua cara untuk mendapatkan AB-nya. Oke. Cara yang pertama, kita kelompokkan yang sebelah kanannya itu, yang mana yang mengandung x dan yang mana yang konstan. Jadi kita tuliskan 2x. Di sini ada a kali x dan ada b kali x. Berarti totalnya a tambah b dikali x. Kemudian a kali min 2 ditambah b. Jadinya ditambah min 2a ditambah b. Nah, sekarang ini adalah kesamaan polinom. Dua polinom sama kalau semua koefisiennya sama. Nah,
yang sebelah kiri ini bisa kita baca sebagai 2x ditambah 0. Sekarang kita cocokkan. Koefisien x di sini harus sama dengan koefisien x di situ. Dan konstanta di sini harus sama dengan konstanta di situ. Sehingga kita punya sistem persamaan A tambah B sama dengan 2 dan min 2A ditambah B sama dengan 0. Kemudian silahkan Anda bisa pakai metode eliminasi atau substitusi untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Misalkan kita kurangkan persamaan kedua dari persamaan pertama, 3A sama dengan 2, didapat A-nya 2/3. Kemudian A-nya substitusikan ke sana, maka didapat B-nya adalah 4/3. Gitu, ya. Ini untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Cara yang lain, cara kedua, tadi kita sudah berada pada situasi 2x sama dengan A tambah bx ditambah min 2a ditambah b. Ini. Nah, ini kita baca sebagai persamaan yang bernilai benar, inginnya bernilai benar untuk setiap x. Karena dia bernilai benar untuk setiap x, maka dia harus bernilai benar juga untuk x-x tertentu. Nah, kita pilih x-x yang bisa kita substitusikan, yang memudahkan pekerjaan kita. Nah, jadi misalnya, ya, pilih x sama dengan 0, jadinya 0 sama dengan min 2a tambah b, sehingga kita dapatkan b sama dengan 2a. Oke. Dan dari sini kita bisa update 2x sama dengan, ya sebenarnya dalam situasi ini jadinya nantinya berakhir pada persamaan yang sama ya, tapi pada situasi yang lain mungkin kita bisa mendapatkan, maaf, saya ulang. Jadi alih-alih kita bekerja dengan ekspresi yang sudah disederhanakan, kita harus bekerja di sini nih. Ya, saya harus salah copy, harusnya copy yang ini. 2x sama dengan A kali x min 2 ditambah B kali x tambah 1. Oke, saya ulang lagi. Kita boleh pilih x yang menguntungkan kita. Misalkan, gimana caranya agar menguntungkan? Kalau kita substitusikan x-nya sama dengan 2, maka ini jadi 0. Sehingga nanti kita punya persamaan yang melibatkan B saja. Dan akibatnya kita akan mengetahui B-nya nilainya berapa. Ya. Jadi kalau disubstitusi x sama dengan 2, baik ke ruas kiri maupun ke ruas kanan, kita dapatkan 4 sama dengan A dikali 0, 0 ditambah, masukkan x sama dengan 2 ke situ, 3b. Berarti B-nya adalah 4/3. Kemudian kalau kita substitusikan x sama dengan negatif 1, kenapa kita substitusikan x sama dengan negatif 1? Agar ekspresi x tambah 1-nya jadi 0. Apa yang terjadi? Masukkan x sama dengan min 1 ke kiri, dia jadi negatif 2. Masukkan negatif 1 ke kanan, dia jadi min 3a. Selesaikan A-nya. A-nya sama dengan negatif 2 dibagi negatif 3, yaitu 2/3. Kita lihat bahwa kedua hasil ini sama. Ya, jadi Anda boleh pilih yang atas atau yang bawah. Nah, artinya tadi si integral yang kita miliki x tambah 1 x kurang min 2 bisa kita tulis ulang menjadi integral
2/3 per X tambah 1 ditambah 4/3 per X min 2 dx. Nah, ini kan integral 1 per X tambah 1 kan ln aja ya. Jadi ini hasilnya 2/3 ln X tambah 1 ditambah 4/3 ln X min 2 plus C. Gitu. Nah, oke, kita beri satu contoh soal lagi. Contoh 2. Misalkan kita mau integral X kurang 1 per X tambah 2 kuadrat X min 2 dx. Oke. Maka apa yang kita lakukan? Tulis ulang. Karena ini munculnya sampai pangkat 2, maka ketika kita tulis ulang, kita harus memunculkan semua perpangkatan dari pangkat 1 sampai pangkat 2. Oke. Sedangkan yang X min 2 cuma muncul sekali. Ya, dia juga muncul sekali aja di sini. Ini jadi A, B, C. Seperti tadi, kalikan kedua ruas dengan semua yang di bawah ini. Oke, akibatnya kan yang kiri karena dikalikan dengan persis semua yang ada di penyebut, pembilangan penyebutnya jadi habis ya. Jadi tinggal X min 1. Kemudian yang ini suku pertama A per X tambah 2 dikalikan dengan yang ini, hasilnya jadi A per, masih ada satu buah X tambah 2 dan satu buah X min 2. Yang ini B dikali X min 2 ditambah C kali X tambah 2 kuadrat. Oke, kita pakai teknik yang kedua, yakni dengan cara mensubstitusikan dengan angka yang menguntungkan kita. Pilih yang mana yang menguntungkan. Misalkan X sama dengan min 2. Oke, masukkan ke situ, jadi negatif 3. Masukkan ke suku pertama 0, ke sini jadi min 4B, ke sini 0. Oke, jadinya B sama dengan 4/3 ya. Kemudian kalau X sama dengan, apalagi yang menguntungkan, kita buat dia menjadi 0. X sama dengan 2 ya. Masukkan ke ruas kiri, 2 kurang 1, 1. Ke situ jadi 0. Ke situ juga jadi 0. Dan ke sini 0 tambah 2, jadi 2 dikuadratkan jadi 4. 4C. Berarti 4C sama dengan 1 atau C sama dengan 1/4. Ya. Oke, nah sekarang nggak ada lagi yang membuat 0 suku-suku di sini ya, karena sudah kita pakai dua-duanya, X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Terus substitusikan apa dong? Boleh Anda substitusikan apa saja, terserah Anda. Yang mudah, misalkan kalau X-nya sama dengan 0 ya, masukkan ke kiri, negatif 1 sama dengan A dikali 2 dikali min 2, min 4A dikurang 2B, masukkan 0 ke sana. Oh sorry, ini salah. Tadi ketika dimasukkan 2 jadinya 4 dikuadratkan ya, saya lupa nggak menguadratkan, jadinya 16C, berarti C-nya adalah 1/16. Maaf. Nah, kalau dimasukkan X sama dengan 0 baru dia jadi 2 kuadrat, ini jadi 4C. Nah, kita bisa menggunakan nilai B dan C yang sebelumnya
untuk disubstitusikan ke situ dan kita bisa peroleh nilai A. Min 1 sama dengan min 4A dikurang 2B, 2 kali 4 per 3, 8 per 3, ditambah 4C, ditambah 4 per 16, 1 per 4. Oke. Berarti 4A sama dengan 1 kurang 8 per 3 tambah 1/4. Nah, satunya pindah dari kiri ke kanan. Disederhanakan, jadinya misalkan mau dibikin per 12. 12 per 12 dikurangi 32 per 12 ditambah 3 per 12. 15 dikurangi 32 min 17 per 12. Oke, ini adalah nilai dari 4A. Berarti A-nya adalah min 17 per 12 dibagi 4. Negatif 17 per 48. Ya. Oke. Angkanya didapat. Kemudian nantinya bentuknya jadi gini, ya. Oke. Yang ini jadi ketika diintegralkan yang ini jadi integral A ln X tambah 2, ya. A-nya tadi kita dapatkan dari sini, tinggal disubstitusikan. Yang sebelah sini jadi ini nanti yang ini jadi C ln nilai mutlak X min 2. Oke. Kemudian apa? Yang ini ya. Yang ini jadi apa nih? Yang B per X tambah 2 kuadrat dx ini bisa kita tulis ulang menjadi B X tambah 2 pangkat min 2 dx. Nah, ini pakai integral fungsi pangkat, ya. Kalau perlu disubstitusikan dulu U sama dengan X tambah 2, jadi hasilnya menjadi min. Oke, si pangkatnya kita tambah 1. Kemudian B dibagi dengan si bilangan ini, B dibagi min 1 jadi min B. Oke. Jadinya secara umum kita akan bisa menyelesaikan karena ini kita tahu integralnya. Kemudian yang ini tahu, yang ini juga tahu, ya. Oke, mungkin satu lagi yang mengandung faktor kuadrat, ya. Misalkan contoh 3 integral dari X tambah 1 per X min 2 kali X kuadrat tambah 1 dx. Oke. Maka ingat, ini linear, ini kuadratik, ya. Hati-hati, kuadratiknya harus dipastikan dulu dia nggak bisa difaktorkan lagi, karena bisa jadi di penyebutnya itu ada bentuk kuadratik tapi sebetulnya masih bisa kita faktorkan lebih lanjut. Untuk mengecek apakah bisa difaktorkan lebih lanjut atau tidak, Anda bisa cek diskriminannya. Oke, ini mau kita tuliskan sebagai A per X min 2 ditambah, nah yang kuadratik, ingat bahwa kalau di bawahnya kuadratik, yang atasnya jadi linear. Jadi Bx ditambah C dx. Ya. Oke. Nah, kita kalikan dengan ini semua. Jadinya X tambah 1 sama dengan A dikali X kuadrat tambah 1 tambah Bx tambah C dikali dengan X kuadrat tambah 1-nya akan saling menghilangkan X min 2. Oke. Kemudian kita ambil X-nya yang bisa mengenolkan salah satu suku di kanan,
Dan yang bisa mengenalkan itu ketika kita substitusikan X-nya sama dengan 2 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, X tambah 1 jadi 3. Kemudian yang sebelah kanan dia menjadi 2 kuadrat tambah 1 jadi 5, 5A. Kemudian X-nya sama dengan 2, yang ini jadi 0 ya. Oke, jadi setidaknya kita tahu bahwa A-nya adalah 3/5. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya kita bisa pilih X ya, sembarang X, meskipun mungkin X-nya nggak mengenalkan ya. Katakanlah kita pilih X sama dengan 0 ya. Masukkan X sama dengan 0 ke situ. 1 sama dengan situ juga 0 tambah 1 A ditambah ini jadi 0 C kali 0 kurang 2. Oke. Nilai A-nya sudah kita ketahui. Berarti kita bisa cari nilai C-nya. 2C sama dengan 3/5 dikurang 1. 3/5 dikurang 5/5 min 2/5. Berarti C-nya adalah min 2/5 dibagi 2. Min 1/5. Oke. Terus ambil X yang lain juga. Mau berapa? Ya, misalkan X-nya min 1 misalkan ya. Masukkan X min 1 ke situ. 0 sama dengan min 1 kuadrat, 1 tambah 1 jadi 2A. Kemudian B kali min 1 jadi min B, tambah C kurang B. Masukkan X min 1 ke sini jadi negatif 3. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu nilai A dan nilai C. Kita bisa manfaatkan, substitusikan. A sama dengan 0 sama dengan 2 kali A, 2 kali 3/5, 6/5 ditambah C, C-nya negatif 1/5 dikurang B kali negatif 3. Jadi kita bisa selesaikan B-nya. Oke, jadi pindahkan 6/5-nya, min 6/5 sama dengan min 1/5 kurang B dikali min 3. Bagi kedua ruas dengan min 3, kita dapatkan 2/5 sama dengan min 1/5 dikurang B. Berarti B-nya adalah min 1/5 dikurang 2/5. Dia menjadi min 3/5. Nah, sekarang bisa kita lihat, jadi si integralnya, integral integral fungsi yang awal, tapi saya tuliskan sebagai px dx saja. Dia sama dengan integral dari a per x min 2, a nya 3/5, ditambah integral bx tambah c min 3/5x ditambah c, c-nya min 1/5 per x kuadrat tambah 1 dx ya. Yang pertama easy, ini jadi ln. Oke. Yang kedua, nah kita lihat bahwa yang bawahnya ini mengingatkan kita kepada apa? Ada variabel kuadrat plus konstanta kuadrat. Something to do dengan tangan inverse. Ya, artinya harus kita jadikan seperti itu. Ya. Oke. Nah, tapi ini di atasnya ini diapakan nih? Kan kalau ingin tangan inverse, di sininya pengennya konstan aja. Kalau konstan per x kuadrat tambah 1, ya jadinya tangan inverse. Ya, tapi kalau bentuknya begini, gimana? Ya.
Nah, kita coba bahwa pilih U sama dengan X kuadrat tambah 1, maka DU sama dengan 2X dx. Oke. Berarti di sini ada X dx nih. Berarti X dx jadi setengah DU. Oke, berarti integral min 3/5 X dikurang 1/5 per X kuadrat tambah 1 dx. Oke. Ini menjadi integral min 3/5 X dx dibagi X kuadrat tambah 1, kemudian ditambah min 1/5 per X kuadrat tambah 1 dx. Ya. Yang ininya jadi tangan inverse, min 1/5 tangan inverse X. Yang ininya berubah menjadi min 3/5. X dx nya berubah jadi setengah DU. Ya. Setengah DU. Kemudian X kuadrat tambah 1-nya jadi U. Berarti ini menjadi min 3/5 kali setengah min 3/10 ln U. Tapi ln U nya adalah ln X kuadrat tambah 1. Nah, jadi semuanya bisa kita hitung. Jadi hasilnya adalah ini tambah ini plus konstan. Oke, jadi seperti itu ya, integral dari fungsi rasional. Nanti Anda bisa coba dengan contoh-contoh soal yang lain yang mungkin Anda temukan di buku atau di soal-soal tutorial. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.